selama ini banyak yang mengatakan Indonesia negara gila bola, ya kan? Negara yang punya 280 juta penduduk, nyari 22 orang kok susah. Ya, tapi masalahnya dari 280 juta itu berapa banyak yang main bola? Itu dia. Karena kebanyakan hanya nonton bola. Di seluruh dunia ini, kalau kita ngomong sepak bola, itu ada yang namanya hukum 1%. Jadi sebenarnya di belahan dunia manapun, pada akhirnya dari semua yang berpartisipasi di sepak bola, hanya 1% kurang lebih yang dia bisa ke jenjang profesional. Yes. Kita harus mendidik pemain itu dengan cara ya menceburkan mereka ke situasi yang semirip mungkin dengan situasi di profesional. Kemenangan terbesar di pembinaan sepak bola usia muda adalah ketika pemainnya ini bisa sampai ke level profesional dan mendapatkan menit bermain profesional. Yes. Dan di kiprahnya bermain di level profesional itu dia bisa memberikan prestasi tertinggi. Itu. Dan yang kedua, jangan lupa pencapaian terbesar pembinaan sepak bola usia muda lagi-lagi adalah ketika pemain-pemain yang tidak menjadi pemain sepak bola profesional, dia bisa menjadi top profesional di bidang-bidang yang lain. Jadi, Halo Sobat Antara, selamat datang di redaksi Olahraga. Bertemu lagi bersama saya Prada, dan seperti biasa saya ditemani sama rekan jurnalis Olahraga Antara, ada Eza di sebelah sana teman-teman. Dan Sobat Antara, seperti yang kita ketahui, salah satu klub di Indonesia yang konsisten gitu bisa melahirkan atau menciptakan pemain-pemain muda berbakat itu adalah Persebaya Surabaya. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas bagaimana sih proses dibalik itu semua. Udah hadir bersama kita di tengah-tengah kita teman-teman, ada Bapak Ganesha Putra selaku dari Kepala Future Lab Persebaya. halo. Halo Pak Ganesha, Apa apa kabar kabarnya? teman-teman? Alhamdulillah baik. Pak Ganesha sendiri gimana kabarnya? Baik, sehat selalu, fit selalu. Fit selalu Pak ya. Terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktu ke kita main ke sini ke redaksi olahraga gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi waktu yang menyenangkan. Amin. Oke, saya mulai dari yang basic dulu nih. Siap. Tapi sebelum itu saya manggil Pak atau coach nih enaknya nih. Coach, Nah, coach apa aja. Oke. Kalau Coach saja ya. kalau Pak itu yang manggil para pemain-pemainnya. Oke, siap. Oke, Jangan kita. Coach Ganesha, ini saya mau mulai dari basic dulu. Sebenarnya PFL ini, Persebaya Future Lab ini apa sih? Jadi Persebaya Future Lab itu adalah satu entitas yang dibuat oleh klub Persebaya yang intinya berusaha melakukan suatu terobosan atau inovasi-inovasi untuk kebutuhan klub di masa mendatang. Dalam hal ini tentu saja puncak goalnya adalah bagaimana kita bisa mencetak pemain yang berkualitas untuk Persebaya di masa mendatang, dan nantinya pemain yang berkualitas ini bisa tentunya menyumbangkan prestasi yang level tinggi untuk tim utamanya Persebaya. Oke, berarti itu bisa dibilang latar belakang awal mulainya tercipta Future Lab gitu ya? Yes, jadi ini mungkin satu inisiatif dari manajemen klub untuk membuat satu proses yang lebih sistematis, yang lebih terstruktur. Karena Persebaya ini dengan full respect kepada para pendahulu sudah menetapkan suatu fondasi pembinaan usia muda yang sangat kuat, sangat luar biasa. Betul. Memiliki tradisi pembinaan yang kuat dengan fondasi pembinaan di 20 klub internal. Dan ini merupakan suatu aset atau suatu modal yang tentunya modal masa lalu ini perlu kita terus asah, kita perlu terus gali, kita perlu cari terobosan-terobosan dan inovasinya, sehingga bisa tidak akan lekang waktu, sehingga bisa tetap up to date mengikuti perkembangan zaman, dan tentu saja bisa menghasilkan suatu produk yang mumpuni, yaitu adalah pemain yang berkualitas level tinggi untuk Persebaya tim utama masa mendatang. Buat tim utama gitu Pak ya. Iya. Tapi Coach, saya pengen tahu juga, dulu itu kalau nggak salah Persebaya itu punyanya Akademi Persebaya gitu ya?
kalau saya nggak salah nih coach. Terus tiba-tiba ada Future Lab. Itu sebenarnya satu kesatuan rebranding apa gimana nih coach? Gini, jadi Persebaya itu ada berbagai direktorat ya, ada mungkin bisnis, tim utama dan sebagainya, sepak bola. Salah satu direktoratnya adalah Direktorat Sepak Bola Amatir yang apa namanya dikomandai oleh Bapak Saleh Hanifah selaku Direktur Amatir. Di mana di dalam Direktorat Amatir ini kita punya yang namanya Persebaya Future Lab yang secara khusus menggarap apa yang saya sudah sampaikan tadi. Kemudian di luar itu kita juga ada Persebaya Academy Development yang juga memang menyasar lebih kepada pembinaan sepak bola akar rumput, memberikan kesempatan bagi anak-anak yang katakanlah belum bermain bola menjadi bermain bola. Dan bagaimana yang sudah bermain bola dia bisa tetap bermain bola. Jadi memfasilitasi partisipasi masif di dalam bersepak bola. Jadi itu apa namanya ada entitas yang lain yang dikelola oleh Direktorat Amatir. Berarti bisa dibilang itu sebenarnya masih ada, tapi buat usia yang lebih rendah lagi gitu coach ya? Bukan, untuk satu kebutuhan yang berbeda. Karena termasuk di dalamnya juga ada Liga Persebaya. Itu yang juga sekarang mengelola kompetisi untuk 20 klub internal ini. Jadi yang membedakan adalah Persebaya Academy dan Persebaya Development ini fokusnya kepada partisipasi. Gitu. Yang tadi saya bilang bagaimana yang tidak main bola dia bisa jadi main bola. Jadi bagaimana kita menggali partisipasi baru di sepak bola usia muda. Sedangkan kalau Future Lab itu seperti yang tadi saya sampaikan, goalsnya adalah untuk mencetak pemain ke tim utama Persebaya. Coach, untuk menuju tim utama ini coach, sebagai pemain muda nih coach, kan pasti banyak tantangannya coach, kita juga banyak tahu bahwa banyak pemain muda yang bagus di usia mungkin 17, habis itu baru naik 20 udah mulai hilang dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah yang dibentuk dari Future Lab ini apa coach? Karena kan untuk menjadi pesepak bola profesional sekarang lebih harus bisa compete di semua bidang gitu, nggak hanya punya visi bagus tapi juga punya fisik dan ototnya itu harus jadi yang usia belasan kan. Karena kita tahu sendiri yang di Eropa itu usia 19 aja udah kelihatan gitu bahwa dia tuh udah gede gitu badannya. Nomor satu yang perlu diketahui oleh publik bahwa kalau kita mau mencetak pesepak bola berkualitas tinggi, nomor satu dasarnya adalah kita harus mencetak dulu manusia yang berkualitas tinggi. Jadi kita harus mencetak orang yang baik, kita harus mencetak manusia yang baik dengan segala atribut dasar, perilaku manusia yang positif, dia pekerja keras, dia mau belajar, dia orangnya kompetitif, mau mencoba hal yang baru, punya growth mindset, tidak mau kalah, kompetitif, dan segala macam atribut itu dulu. Itu dulu ya? Karena semua harus tahu bahwa di seluruh dunia ini, kalau kita ngomong sepak bola, itu ada yang namanya hukum 1%. Jadi sebenarnya di belahan dunia manapun, pada akhirnya dari semua yang berpartisipasi di sepak bola, hanya 1% kurang lebih yang dia bisa ke jenjang profesional. Gitu, 99% sisanya dia tidak akan sampai ke sepak bola profesional. Dan ini bukan karena yang 99% ini jelek atau bodoh kurang lebih, tapi memang yang 99% ini karena memang kuota di profesional itu sedikit. Ya contoh misalnya kalau kita ngomong di Indonesia, kita ngomong profesional ya 18 klub Liga 1 dan 20 klub Liga 2. Ya kan? Di setiap negara stratanya seperti itu. Kalau kita kalikan jumlah klub dan jumlah pemain, ya berarti kebutuhannya di pasar tenaga kerja pesepak bola profesional itu memang terbatas. Sehingga makanya hanya 1% akhirnya yang bisa sampai menjadi pesepak bola profesional. Nah,
itulah sebabnya penting sekali pembinaan sepak bola usia muda, ya kan, harus juga fokus kepada pembentukan manusia yang hebat, gitu. Karena kita nggak boleh hanya kerja sama yang 1%. Yes. Kita harus juga kerja sama 99%. Artinya apa? Pemain-pemain yang kemudian nanti dia tidak sampai ke level profesional yang 99% itu, kita harus memastikan mereka bisa menjadi top profesional di bidang yang Di lain. bidang apapun ya. Betul. Dan ada risetnya dari Professional Footballer Association di England bahwa anak-anak atau pemain yang dia sudah mengikuti pendidikan sepak bola mungkin 4 sampai 5 tahun gitu ya. Dan kemudian mereka tidak menjadi pemain profesional. Biasanya mereka punya keunggulan dengan orang-orang yang tidak aktif di pembinaan sepak bola. Ketika di dunia kerja profesional, mereka cenderung menjadi orang yang sangat lincah di dalam pergaulan. Mereka punya kemampuan sosial yang baik. Mereka bisa bekerja sama di dalam tim. Mereka punya kemampuan resiliensi, bekerja di dalam tekanan, kompetitif, dan masih banyak lagi. Jadi pada akhirnya itulah fungsi mulianya kita pembinaan sepak bola usia muda, yaitu kita mencetak manusia-manusia hebat, ya kan? Dan 1% dari situ kemudian akan menjadi Profesional ya. pemain sepak bola yang profesional yang hebat. Berarti habis soal menjadi manusianya itu, setelah itu baru teknik-teknik di lapangan ya, termasuk. Yes, betul. Jadi nomor 1 itu dulu, karena lingkungan yang kita ciptakan, ya kan, untuk pembinaan sepak bola ini itu memberikan banyak pendidikan kepada pemain. Pertama, bagaimana pemain itu harus manajemen diri, pemain itu harus manajemen waktu. Dia harus ngurus badannya sendiri, dia harus ngurus apa yang dia makan, dia harus mengatur waktunya dia, kapan dia istirahat, kapan dia latihan, kapan dia sekolah, kapan dia belajar, kapan dia main, karena juga harus tetap main, bergaul mereka seperti layaknya anak-anak, ya kan? Itu lingkungan itu yang membentuk mereka seperti itu. Mereka harus disiplin, tepat waktu, mereka harus kerja keras, mereka harus belajar ketika mereka menang, mereka harus belajar ketika mereka kalah, mereka harus belajar bekerja sama, mereka harus belajar kepatuhan karena ada pelatih di situ. Tapi mereka juga harus belajar mengemukakan opini, ekspresi, ya kan? Jadi ada banyak sekali value-value yang didapatkan dari permainan sepak bola ini ketika pemain ini mengikuti. Jadi itulah yang value yang humanis universal inilah yang membantu kita bisa mencetak manusia yang hebat. Nah, selain menciptakan lingkungan itu, Coach ya, apakah Persebaya Future Lab itu juga ada kayak semacam tes psikologis, Coach? Untuk kayak misal ngetes kemampuan mereka ketika lagi down tuh gimana? Kalau dulu Coach Indra tuh pernah bilang ada semacam tes-tes seperti itu, sehingga tes-tes seperti itu tuh menjadi kunci beliau untuk memilih pemain yang tepat untuk diturunkan di final SEA Games 2023 ketika Indonesia juara. Nah, apakah di Persebaya juga ada semacam itu, Coach? Jadi itu pendekatan multidisipliner itu menjadi fondasi dari apa yang kita berikan. Gitu. Jadi bukan cuma psikologi di situ, psikologi menjadi salah satunya. Bagaimana kita memetakan secara profil karakter-karakter dan perilaku dari setiap individu. Kemudian juga nutrisi, kemudian juga biomekanika, profil strength, profil pertumbuhan. Ada banyak sekali pendekatan multidisipliner ini yang kita lakukan, yang kita coba padukan semuanya, di mana setiap pemain ini memiliki peta, ya kan, ada journey-nya tersendiri. Karena setiap pemain ada yang dibilang early developer, ada yang dibilang late developer. Yaitu semuanya kita petakan berdasarkan itu. Kemudian kita carikan suatu formula yang bisa membantu
pemain itu untuk mengeluarkan potensi Terbaiknya, terbaiknya. Ya. Ini sangat menarik ya. Saya ngelihat PFL ini Persebaya Future Lab ini bukan hanya sekedar wadah, tapi dia Kayak ngebangun sekolah ya? sistem Iya. di sini. Betul. Nah, coach, yang jadi pertanyaan saya ini kan generasi sekarang ini apa? Generasi Z ini, milenial yang ikut di PFL ini mungkin adalah generasi yang mungkin cepat terpapar sama sosial media gitu. Generasi-generasi yang aktif di sosial media dibandingkan mungkin yang milenial yang zaman dulu. Ini berpengaruh banget ya coach sebagai performa mereka di lapangan, sama mereka juga sibuk main handphone mungkin sekarang gitu di era sekarang, itu diatur juga nggak di PFL ini gitu? Nomor satu, pola pendidikan yang kita berikan itu approach-nya selalu kita berusaha memberikan edukasi. Jadi pada banyak hal, pada banyak aspek, termasuk ini kita ngomongnya adalah bermedia atau bersosial media, itu kita memberikan edukasi. Kita bukan mau jadi polisi yang ngawasin sosial medianya semua pemain, kemudian kita sensor dan seterusnya. No, itu ya. tidak seperti itu. Kita memberikan pendidikan-pendidikan karena sosial media ini pada akhirnya kan adalah alat. Yes. Gitu. Itu yang mereka harus tahu bagaimana mereka bisa menggunakan ini untuk berkontribusi positif terhadap pengembangan dirinya setiap individu. Pengembangan diri sebagai individu, sebagai manusia tadi, dan pengembangan diri sebagai individu, sebagai pesepak bola. Karena ada juga banyak hal yang positif dari sosial media, kaitannya dengan relasi sosial. Bagaimana ini adalah suatu manifestasi relasi sosial di kehidupan modern. Gitu. Tentunya kita juga tidak boleh menafikan itu. Dan bagaimana kita sekarang memberikan pengetahuan bagaimana efek positifnya yang kita harus tekankan dan mereka bisa utilisasi efek positif dari sosial media. Bukan yang tadi saya bilang, dia nggak boleh pakai handphone, dia nggak boleh bersosial media, suruh matiin semua. Takutnya dia nggak nyaman ya coach ya? Ya bukan masalah nggak nyaman. Kita mau mereka senatural mungkin sebagai manusia. Paham. Karena kita mau mereka melakukan sesuatu yang baik dengan mereka suatu kesadaran penuh dan suatu pilihan bahwa memang ini yang terbaik untuk kehidupan mereka. Betul. Ini yang terbaik untuk perjalanan karir dia menjadi pesepak bola. Gitu. Bukan karena dalam tanda kutip kekuasaan atau otoritas. Gitu. Karena kita pelatihnya punya kekuasaan, kira seenaknya akhirnya kita hanya cuman sekedar main, ya pokoknya kita awasi, pengawasan penuh. Nggak seperti itu. Ya kan? Karena nanti ketika mereka menjadi pemain profesional di dunia profesional, mereka harus mandiri ya. Mereka harus mandiri. Betul. Gitu. Dan akan ada tuntutan nanti dari sponsor, betul, dari industri. Harus mengelola itu. Mereka harus kelola itu. Gitu. Jadi nggak mungkin. Banyak sekali efek negatif dari sosial media. Tapi tidak mungkin kita menghindari itu. Ketika Anda menjadi pemain sepak bola profesional, saya rasa nggak ada ya pemain sepak bola profesional yang sekarang tidak punya saluran itu. Karena saluran itu dibutuhkan, karena pada akhirnya olahraga adalah sekarang mengarahnya ke industri. Nah betul, karena saya setuju, karena nanti bagaimanapun ya di dunia profesional yang mereka udah jadi, emang mereka harus secara mandiri itu mengelola itu dah. Dan emang gangguan distraksi media sosial ini nggak bisa dielakkan, termasuk kritikan-kritikan yang ada di dalamnya, Coach. Karena pemain yang bagus itu pemain yang tumbuh dari yang bisa menjawab kritikan-kritikan tersebut, termasuk yang di media sosial. Ya itu kenapa pemain sepak bola profesional bayarannya mahal? Karena bisa itu yang ngadepin itu ya? Salah satunya kan karena memang ya keras ya? Gitu. Resikonya, dihujat bro. Ya itu bagian dari profesi. Iya kan, jadi itu yang makanya kita perlu latih mereka, perlu mereka untuk bisa mengelola itu. Bukan kita asingkan mereka seperti hidup di dunia yang ideal, penjara gitu. Seperti kita menciptakan satu
surga bohongan gitu yang Apakah nggak ada sosial media, yang semuanya terkontrol, semuanya baik-baik saja. Nggak seperti itu. Kita harus mendidik pemain itu dengan cara ya menceburkan mereka ke situasi yang semirip mungkin dengan situasi di profesional. Gitu ya, nggak ada gitu orang belajar berenang itu di daratan kan gitu. Betul. Orang belajar berenang ya harus nyebur. harus dihadapin ya Gitu, bahayanya? harus basah Iya. gitu ya. Jadi itu juga filosofi kita di dalam pendidikan juga tentunya seperti itu. Gitu. Kita bukan membuat lingkungan yang steril, mensterilkan mereka. Tapi memberikan mereka pendidikan, memberikan mereka kekuatan agar mereka semua bisa tangguh, mereka bisa survive dengan ya kerasnya kehidupan profesional gitu. Oke coach, ini saya geser dikit nih. Biasanya kalau pemain muda di bawah U20 gitu coach, masih ada mungkin peran orang tua yang hadir pas latihan. Itu kan ada kemarin klip Simon Kayak hari ini Tahamata pas latihan malah orang tuanya yang lebih galak dibandingkan coachnya gitu. Nah di PFL sendiri itu hal-hal kayak gitu diatur nggak? Maksudnya itu ada komunikasi sama orang tua pemain ini bahwa percayakan aja sama pelatih, nggak usah terlalu rame juga pas latihan atau pas pertandingan gitu coach. Nomor satu kita tadi sama. Jadi kita juga tidak orang tuanya kita sensor atau orang tuanya kita larang. Oke. Benar, gue paham sih maksudnya. Ya kan? Sama tetap. Iya. Tapi kita memang juga mengedukasi. Jadi kita punya pertemuan rutin dengan orang tua. Oh itu ya, ada Kita nomor satu yang paling penting ini kan semuanya persoalan mindset. Gitu. Kita sampaikan bahwa setiap anak itu berproses, ya kan? Setiap anak itu yang terpenting adalah bagaimana anak itu hari ini lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Itu yang kita terus sosialisasikan ke parents gitu. Supaya mereka menghargai proses individu. Mereka nggak tengok kanan, tengok kiri, oh anak si anak itu kok sudah begini, si anak itu sudah begitu. Tapi bagaimana dia bisa mengevaluasi perbaikan anaknya dibandingkan dengan anaknya yang versi sebelumnya ya. sehari sebelumnya dan besok itu punya target supaya anaknya itu lebih baik dari versi hari ini. Nah ini yang secara filosofis kita banyak menyampaikan mindset seperti itu. Harapannya tentu saja ya ini akan mengubah ketika cara pandang dan fondasi berpikirnya seperti itu. Tentu itu akan mengubah perilakunya. Tentu ini masih merupakan satu tantangan karena sama mungkin ada yang kepengen instan, ada yang kepengen memasukkan keinginan, niatan, ambisi pribadi kepada anaknya. Ya itulah kehidupan. Tapi kita mencoba bagaimana membangun itu step by step, satu proses yang sistematis dan ini memang suatu proses yang terus harus berlangsung. Prada, Ya. pantes tadi saya nonton di sini, nggak ada yang teriak-teriak pak. Teriak-teriaknya masih wajar gitu. Nggak enak kali ada Pak gini. Kan ya. Iya. Biasanya saya lihat di TikTok atau di mana. Ada yang rame gitu ya. Lebih kenceng teriakan orang tuanya pak. Iya. Ya kamu mungkin beruntung datang di hari yang tepat. gitu. Kadang-kadang masih suka ada juga. Oh, ada juga begitu. Saya nggak mau ngomong yang baik-baik aja. Itu tantangan kita. Iya. Tantangan kita. Tapi kenapa sih ada perilaku-perilaku yang kurang baik? Karena kan sebenarnya itu berangkatnya dari mindset. Mindset bahwa Memang benar. ngomong anak-anak ini seperti ya itu sepak bola profesional. Karena kalau di sepak bola profesional Anda datang ke sini, Anda beli tiket, Anda kepengen kalau Anda pendukung tim A, ya Anda kepengen pemain-pemain di tim A itu tampil maksimal. Anda udah beli tiket, Anda udah beli jersinya, ya kan? Mungkin Anda jadi member dari klub itu, sebuah hal yang profesional. Kita kepengen yang terbaik. Memang kita harus perform sebagai pemain ya. Yes, karena kita datang ke situ sebagai katakanlah seperti sebuah pertunjukan. Ya, yang pengen dihibur ya coach. Ya, kita kepengen yang hiburan yang terbaik gitu ya. Kita nonton bioskop, kita kepengen pemeran filmnya itu ya menampilkan performan yang terbaik. Itu hal yang wajar di sepak bola profesional. Tetapi itu kan berbeda dengan sepak bola usia muda. Karena ini seperti sekolah. Iya. Gitu. Anak-anak ini baru mau belajar menjadi kesana, mau menjadi kesana. Jadi
yang terpenting adalah progres positif dari hari ke hari yang mereka perlu lihat. Iya. Coach, Gitu. ya. Artinya coach di usia dini juara itu bukan prioritas ya coach. Gini, kalau kita ngomong seperti itu di belahan dunia manapun, Ya. siapa sih yang nggak kepengen menang? Iya. Ya kan, itu satu. Yang kedua, kita juga harus ingat peraturan permainan sepak bola apa sih? Peraturan permainan sepak bola itu adalah mencetak gol lebih banyak daripada lawan. Ya kan? Artinya jangan disalahartikan begini. Semua pemain, semua pelatih, siapapun, kita datang ke lapangan, kita tetap mau mencetak gol lebih banyak daripada lawan. Makanya kita masuk ke lapangan nggak nyerang ke gawang sendiri. Iya. Kita masuk ke lapangan menyerang ke Orang lawan. gawang lawan. Jadi artinya apa? Kita semuanya mau menang. Gitu ya. Ini untuk menjunjung tinggi sportivitas di dalam peraturan permainan. Oke. Ya kan? Tapi Nah ini yang perlu kita garis bawahi. Tetapi kita harus ingat, jangan sampai konsekuensi dari karena kita kepengen mencetak gol lebih banyak daripada lawan ini mengorbankan detail-detail, proses-proses pengembangan individu ini jadi manusia yang lebih baik, menjadi pemain sepak bola yang lebih baik. Jadi saya ambil contoh kalau misalnya kita karena kepengen mencetak gol lebih banyak daripada lawan, terus kita misalnya main kasar, mungkin kita melanggar peraturan, mungkin kita curi umur, ya itu apa namanya? Berarti kita mempunyai satu konsekuensi buruk dari karena kita mau mencetak gol lebih banyak daripada lawan tadi. Gitu. Oh, karena kita mau memikirkan cuman mencetak gol lebih banyak dari lawan, ya kan pemain itu kita berikan latihan yang berlebihan tidak sesuai dengan usianya misalnya. Atau kita berikan hal-hal yang sebenarnya kalau di dalam keilmuan misalnya sebaiknya belum kita berikan. Terkait masalah usia, terkait masalah proporsi tubuh, terkait masalah biologis. Nah, itu yang tidak boleh terjadi. Nomor satu, tadi saya bilang, semua elemen kita masuk ke lapangan, kita menjunjung tinggi sportivitas, kita main untuk mencetak gol lebih banyak dari lawan. Ya. Tetapi yang kedua, cara kita mencetak gol lebih banyak daripada lawan itu tidak boleh mengorbankan aspek-aspek pengembangan individual, aspek-aspek sportivitas, aspek-aspek perilaku, dan selanjutnya. Nah itu maksud saya tadi tuh bukan berarti juara nggak penting, tapi dalam tanda kutip ada kemenangan yang lebih besar daripada itu. Yes. Itu maksud saya di usia dini, karena kita lihat sendiri banyak pemain yang moncer di usia 17, 19, tapi usia 23 udah hilang entah kemana. Bahkan udah ada yang turun di Liga 2, Liga 3, bahkan ada yang sampai nggak main lagi gitu maksud saya. Kemenangan terbesar di pembinaan sepak bola usia muda adalah ketika pemainnya ini bisa sampai ke level profesional dan mendapatkan menit bermain profesional. Yes. Dan di kiprahnya bermain di level profesional itu dia bisa memberikan prestasi tertinggi. Itu. Dan yang kedua, jangan lupa pencapaian terbesar pembinaan sepak bola usia muda lagi-lagi adalah ketika pemain-pemain yang tidak menjadi pemain sepak bola profesional, dia bisa menjadi top profesional di bidang-bidang yang lain. Jadi ketika kita membina pemain ini, ya kan, katakanlah ada 10 orang, satu dia bisa main di level profesional, dia main misalnya satu musim 2.000-3.000 menit gitu ya, dan timnya juga prestasinya bagus, itu adalah kemenangan terbesar. Tapi juga jangan lupa, ketika dari 19 itu ada yang jadi hakim, ada yang jadi pilot, ada yang jadi TNI Polri, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi pengusaha, Host podcast gitu. ada yang jadi hot podcast, dan top, Iya top ya. ya itu juga merupakan suatu kesuksesan paling besar bagi pembinaan sepak bola usia muda. Oke. Coach juga tahu ya, waktu zaman dulu kan kita tahu coach pernah di Persija, di akademinya juga, kemudian sekarang di Persebaya. Artinya mereka yang mungkin nggak jadi top
player di sepak bola dan top player di bidang lain, artinya coach juga tahu bahwa mereka lagi sukses juga di bidang lain gitu. Yes, dan itu sangat penting. Dan biasanya proses tuh nggak akan pernah berbohong. Biasanya orang yang kalaupun dia nggak sukses di sepak bola, ketika dia sukses di bidang profesi yang lain, itu adalah anak-anak yang etos kerjanya ketika di pembinaan dulu pasti perilakunya bagus, dia disiplin, dia pekerja keras, pantang menyerah, nggak gampang mutung kalau misalnya habis kalah atau mungkin habis Penting jadi itu, pemain Bos. cadangan. Pemain-pemain yang punya attitude seperti itu, begitu dia switch ke bidang profesional lain, umumnya mereka menjadi top profesional di bidangnya. Oke coach, ini di PFL saya jadi pertanyaan juga. Di sini ada sistem promosi degradasi nggak buat pemainnya itu? Kalau misalnya ada nih coach, gimana memastikan bahwa pemain-pemain yang kepilih di tim inti ini itu adalah pemain yang benar-benar berkualitas, nggak ada faktor lain gitu. Alias kalau kata lainnya mungkin pemain titipan gitu coach, di pemain muda gini. Ya, semua pemain yang ada di sini ini semua pemain titipan. Orang tuanya. Titipan orang tua. Iya. Titipan Allah juga ya coach ya. Titipan yang Iya, maha iya. kuasa juga. Iya. Gitu. Jadi gini, salah satu kita di sini menciptakan sebuah lingkungan, ekosistem. Di mana di dalam ekosistem ini ada satu mekanisme yang membuat semua orang itu berkompetisi, Oke. kompetitif, ya kan? Gimana sih awalnya? Pertama, pemain ini datang dari 20 klub internal kita yang main di Liga Persebaya. Kemudian setelah itu kita pemain-pemain yang mungkin dianggap punya kemampuan sepak bola lebih, kita sortir, ada yang namanya Persebaya Challenger. Jadi mereka yang men-challenge orang-orang yang lama yang sudah ada di ekosistem sebelumnya. Kemudian setelah dia lulus program Challenger ini, ya kan, mereka masuk ke Persebaya Future Lab. Nah, di Persebaya Future Lab sendiri kita punya mekanisme, ada grup-grup kecil, ada Persebaya 2, Persebaya 3, Persebaya 5, 6, 7 dan seterusnya sesuai strata. Yang itu selalu terjadi grup dynamic. Jadi akan selalu ada satu rotasi squad yang dinamis. Yang kadang-kadang kita membuat grup ini berdasarkan level potensi. Oke. Kadang-kadang kita membuat grup ini berdasarkan level performance hari ini. Kadang-kadang kita membagi grupnya berdasarkan kebutuhan latihan. Misalnya grupnya dibagi berdasarkan posisi yang sama. Atau dibagi berdasarkan problem pemain, kekurangan pemain yang sama. Misalnya ada 5 pemain yang kebetulan punya problem di dalam, misalnya Passing ya. ya misalnya tidak bisa membedakan kapan harus progres, kapan harus sirkulasi, misalnya seperti itu. Nah, pemain-pemain yang ini yang kita gabungkan dalam grup kecil, yang kemudian kita berikan pendekatan-pendekatan khusus. Nah, jadi intinya sangat-sangat dinamis, gitu. Intinya kita mau menciptakan suatu lingkungan, ekosistem yang membuat pemain ini selalu harus stay on his toe gitu ya. Jadi dia nggak boleh relax, nggak boleh santai, nggak boleh pasif gitu. Karena kalau sekali kita nggak ready, kadang-kadang kita bisa berubah situasinya. Nah, ini filosofinya apa ya? Filosofinya sebenarnya very simple, ya professional life di sepak bola maupun di dunia profesional yang lain, di dunia kerja kan seperti itu, gitu. Tentu saja karena ini masih sifatnya pendidikan atau sekolah, kita tetap memproteksi, gitu ya. Karena kalau di dunia profesional nanti, ya Anda lengah, Anda tidak bisa berkompetisi, ya Anda bisa kehilangan pekerjaan, kan gitu. Mungkin Anda kena PHK dan seterusnya, kan gitu. Ya kalau di pendidikan ya karena mereka masih belajar, ya kita ciptakan satu ekosistem yang mereka harus ngerasain rasanya jatuh. Mereka harus ngerasain rasanya lecet-lecet, luka-luka, mungkin kadang-kadang patah gitu ya. Kadang-kadang ya. Iya kan? Tapi kita juga harus lindungi jangan sampai mati. Iya, Kan gitu. Ya, sampai, Coach. Jadi itu situasi-situasi yang
selalu kadang-kadang pun sengaja kita ciptakan ketidaknyamanan yang membuat pemain harus beradaptasi. Ketidaknyamanan membuat pemain ini harus selalu mikir terus. Nah itu yang kadang-kadang kita sengaja, misalnya kadang-kadang tim itu nggak boleh ajak, tim itu kadang-kadang kita rotasi pemainnya gitu kan. Saya mungkin pemain belakang center back, Mas center back, kita udah main lama kompak, ya kadang-kadang nanti ditukar dengan pemain lain. Saya harus belajar beradaptasi dengan orang baru. Saya harus belajar untuk mengenal orang baru, iya kan? Itu terjadi di dalam latihan, di dalam kompetisi. Ini semua kita gunakan tools-tools ini. Yang intinya kita mau melihat siapa sih pemain yang bisa menangkap peluang itu. Dia bisa survive dalam kondisi yang serba susah dan serba dynamic itu. Dan dia bisa menggunakannya itu sebagai alat untuk dia mengembangkan diri dan dia berkembang. Ya itulah yang nantinya dia bisa menjadi sukses di sepak bola maupun di bidang yang lain. Oke Coach, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kita ya di obrolan kali ini. Ini kan mungkin kayak tadi sebelum mulai kita ada ultimate-nya mungkin main di timnas gitu, prestasi di timnas. Saya mau narik ke timnas Indonesia, apakah sebenarnya dengan sistem yang kayak di PFL ini sudah bisa dibilang udah cukup gitu untuk membawa Indonesia ke depannya? Kalau misalnya merata nih sistemnya begini di semua daerah, semua klub, buat kita optimis ke Piala Dunia nggak tergantung sama naturalisasi gitu, instan-instan gitu. Saya harus jujur mengatakan ini masih jauh dari sempurna, ya kan? Kita masih perlu banyak sekali kekurangan, ya kan? Yang kita harus rubah ekosistem ini, baik yang ada di Persebaya sendiri maupun tentunya juga di klub-klub yang lain dan juga di daerah-daerah yang lain sesuai dengan kondisi dan situasi setempat. Ya, jadi masih banyak kekurangan. Tetapi saya mau coba kasih gambaran umumnya seperti ini. Intinya adalah bagaimana nomor satu pembinaan ini kita kalau mau punya suatu tim nasional senior yang kuat di masa mendatang. Syarat pertama, saya sangat percaya bahwa kita harus punya yang namanya tingkat partisipasi yang masif. Jadi yang main bola harus banyak. Lebih banyak ya? Ya kan. Jadi selama ini banyak yang mengatakan Indonesia negara gila bola. Ya kan. Negara yang punya 280 juta penduduk, nyari 22 orang kok susah. Ya tapi masalahnya dari 280 juta itu berapa banyak yang main bola? Itu dia. Karena kebanyakan hanya nonton bola. Bukan main bola. Mungkin fan football doang ya Coach ya? Ya. Saya juga Kalau kita ngomong angka partisipasi berdasarkan data FIFA yang terakhir memang udah agak lama, itu kita cuma punya registered player itu sekitar 80.000. Mungkin katakanlah sekarang saya nggak tahu, mungkin 100.000, 120.000. Ya itu sangat sulit. Dengan angka segitu kita bisa mendapatkan satu kolam talenta yang populasinya cukup untuk kita bisa dapat talenta yang berkualitas. Itu yang pertama. Jadi kolamnya nomor satu harus digedein. talent pool ini ya. Gimana caranya? Yang nggak main bola jadi harus main bola. Harus ada satu program yang sistematis, menyeluruh, yang bisa membuat orang yang nggak main bola, anak-anak yang nggak main bola jadi main bola. Oke. Gitu. Jadi kita harus mempromosikan permainan ini. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi kita baru masuk ke pembinaan sepak bola usia muda. Sekarang penting pembinaan sepak bola usia muda harus dengan suatu mindset yang sangat-sangat clear bahwa mindsetnya adalah untuk mencetak manusia hebat dan nanti di antara manusia hebat itu akan ada pesepak bola yang hebat. Ya kan? Ketika mindsetnya itu semuanya itu sudah berlaku umum, baru nanti akan ada turunan-turunan yang juga kita berkualitas. Dari mulai pola latihan, Pola makan sistem kompetisi, semuanya itu kita mengarahnya ke sana.
Tetapi kalau kita tidak punya mindset itu, nanti kita akan terjebak pada sukses-sukses jangka pendek yang semu. Gitu. Karena program-programnya kita nggak berpikir untuk masa mendatang. Program-programnya kita cuma mikir ya turnamen besok. Program-programnya kita cuma mikir kompetisi besok. Dan ketika mindsetnya seperti itu, ya sepak bola kita akan sulit untuk bergerak. Jadi yang pertama tadi kolamnya digedein, yang kedua pola mindset ya. pembinaan, baru yang ketiga kita ngomong tadi elite development approach-nya. Jadi pembinaan elitnya. Dari yang kita udah punya kolam yang bagus, ya kan, mindsetnya tepat, nah disitulah kita mulai baru berpikir kita perbaiki dari segi infrastruktur. Dari segi sistem pelatihan, dari segi pola rekrutmen. Mudah-mudahan kalau 3 itu kita bisa lakukan secara sistematis, menyeluruh, bertahap, berjenjang, berkesinambungan, ya kita akan sampai ke sana. Tapi sekali lagi ya untuk mencapai ke sana Panjang ya Coach. ya perlu waktu. Ya. Ya kan kita semua harus bersabar untuk sebuah cita-cita yang lebih besar, Lebih mulia. yang lebih mulia ya kita harus bersabar. Ya kan kalau kita bicaranya masih mau hari ini atau bulan depan atau cuman tahun ini ya akan berat. Sulit. Kita bicaranya udah harus 5-10 tahun ke depan, bahkan 25 sampai 50 tahun ke depan. Amin. Semoga ini didengar ya sama PSSI Terbaik ya. ya. Oke, Coach Yohanesa, terima kasih atas waktunya. Semoga PFL kedepannya semakin sukses dan lancar aja kedepannya. Amin. Oke, Sobat Antara, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Jangan lupa baca berita olahraga dari sumbernya hanya di antaranews.com dan saksikan episode lainnya di YouTube Antara TV Indonesia. Sampai jumpa.